Bapak Ibu Saudara semua, semuanya sehat, amin. Ya, puji Tuhan. Berbahagialah kita yang Tuhan kasihi dan sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ya, kalau melihat hari-hari yang sudah kita lalui, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Dan sementara tadi berdoa, Tuhan mengingatkan saya sebuah ayat, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Sementara saya berdoa, Tuhan bicara tentang hal ini dan saya katakan engkau luar biasa Tuhan. Sedikit menyaksikan apa yang saya alami. Selama hampir 3 minggu saya sakit, saya batuk, pilek, badan rasanya sakit semua. Saya hanya katakan Tuhan, hari-hari ini saya ada banyak sekali kegiatan dan ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang harus kami kerjakan. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya minta kuat Tuhan, saya minta sehat. Dan puji Tuhan, beberapa acara yang harus kami lalui, sekalipun itu sangat melelahkan, saya tidak memungkiri saya capek, saya lelah. Tapi Tuhan kasih kekuatan ekstra kepada saya. Dan ada banyak hal yang Tuhan nyatakan saat kami mengikuti acara demi acara ini. Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang semakin memperlengkapi kami. Dan saya mengatakan, Tuhan engkau baik. 2 hari yang lalu saya sempat ngomong sama Pak Erik, saya bilang, Pak, ternyata Tuhan kasih umur sama kita, itu untuk kita melakukan tugas-tugas ini. Kalau mengingat 1 tahun yang lalu, lebih dari 1 tahun yang lalu, akhir Mei sampai dengan akhir Juni, kami sakit dan dengan kondisi yang bisa orang katakan parah, kondisi yang parah ya. Saya kena COVID, kemudian saya sendiri juga gula saya tinggi, kalium saya sangat rendah. Ada banyak hal yang saat itu saya tanyakan, Tuhan, engkau luar biasa dan aku pengen tahu apa sih maunya Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan nyatakan ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Dan beberapa hari-hari terakhir ini kami dipertemukan dengan orang-orang yang memperlengkapi kami. Seperti sebuah puzzle. Kami ketemu dengan orang A, ketemu dengan orang B, ketemu dengan orang C. Melengkapi. Beberapa tahun yang lalu saya dengan Bapak Gembala ditaruh beban oleh Tuhan untuk mengerjakan kota ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kerjakan semuanya. Tetapi itu semua belum cukup. Kami berdoa, kami minta sama Tuhan. Kami mentok dengan hal ini, kami mentok dengan hal ini, kami mentok dengan hal ini Tuhan. Kami hanya ngomong sama Tuhan, kami hanya sampaikan itu semua sama Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang gak ngerti apa yang kami sedang pikirkan. Tetapi hari-hari ini Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah kami sangka, yang tidak pernah kami kira. Bahkan hari ini Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang ternyata itu memperlengkapi kami. Saat kami ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, Tuhan mau bicara, satu lagi bagian dari pasalku aku berikan kepadamu untuk memperlengkapi apa yang Tuhan aku mau untuk engkau. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dipertemukan dengan banyak orang, memang sangat melelahkan. Bahkan saya itu 3 minggu terakhir ini, kegiatan saya dari Senin sampai hari Minggu itu full, benar-benar full, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Rasa-rasanya badan itu kalau sudah nyampe rumah sampai tempat tidur itu pengennya blek, sudah, saya pengen istirahat. Sampai kemarin saya ngomong sama Pak Erik, saya diajak makan, ayo makan, karena beberapa hari saya nggak masak. Jadi anak-anak saya ajak makan keluar, mereka saya suruh masak sendiri. Kemarin malam saya diajak Pak Erik, ayo makan yuk, beli makan dulu. Enggak, aku pengen tidur. Satu yang saya pengen di saat-saat ini, tempat tidur. Hanya pengen tidur. Begitu nyampe rumah, saya langsung ganti baju, saya tidur. Saya pengen tidur, cuman pengen tidur itu aja. Dan Tuhan, saya bersyukurnya Tuhan selalu kasih istirahat yang luar biasa, cukup buat saya. Sehingga pagi saya sehat lagi, saya kuat lagi, saya bisa beraktivitas lagi. Hari Senin kemarin sampai hari Rabu saya sempat vertigo dan saya nggak bangun, benar-benar nggak bangun. Tapi di situ saya benar-benar istirahat. Saya cuma tidur
makan, tidur, makan. Karena saya minta Tuhan, aku minta waktu untuk aku istirahat, dan Tuhan kasih 2 hari benar-benar gak ada kegiatan dan saya hanya makan dan tidur. Hari Senin itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya baru pulang. Itu kegiatan luar biasa. Dari saya pagi harus ke Solo baru pulang sebentar ke sini untuk ganti baju, langsung berangkat ke El Betel langsung Tawangmangu. Jam 8 malam saya baru pulang dari Tawangmangu. Habis itu saya nggak bisa bangun, saya vertigo, benar-benar saya nggak bisa bangun. Tapi luar biasa, hari Kamis saya harus ikut penyuluhan guru sekolah minggu, hari Jumat, hari Sabtu, hari ini ada OCC, ada kegiatan sekolah Alkitab liburan. Saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Itu semua sebuah anugerah yang besar buat saya. Dan hari ini kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, itu sebuah berkat yang besar buat kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang membuat kami benar-benar terkagum atas setiap pekerjaan-Mu, atas setiap berkat-Mu, atas setiap hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati pikiran kami, itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, beberapa waktu ke depan kami hanya serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami, seluruh aspek hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau mengibadahkan diri kami kepadamu Tuhan, sebagai wujud kasih kami kepadamu. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Ku datang Bapa dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus.
kudus, kudus Engkau Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mulia, mulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya rabu. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Engkau besar. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan Yesusku. Sungguh besar, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Jamah, jamah, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Jamah, jamah, jamah kami Tuhan. Puaskan kami, puaskan kami Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami tercipta hanya untuk menggenapi setiap destiny Tuhan dalam hidup kami. Olehnya buat kami ngerti Tuhan, buat kami haus, buat kami senantiasa rindu akan Engkau. Karena hidup kami adalah penyembahan, hidup kami hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
matamu, segenap hidupku persembahkan. Untuk hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Saudara kita semua bangkit berdiri, katakan, untuk hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Lagi katakan, ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biar penyembahan itu selalu keluar dari mulut kami Tuhan, sebagai sebuah persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan segenap waktu yang ada, seluruh waktu yang ada sore hari ini, kami mau sukakan hati-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bebaskan roh kami ya Roh Kudus, untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara, beberapa hari kami ikut Nusantara Homecoming. Itu usia dari anak-anak sekolah minggu sekitar usia 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang masih ada dalam perut. Ibu-ibu yang hamil banyak yang datang kemarin, bahkan sampai yang usia tua. Seperti yang disampaikan sama Bapak Gembala hari Sabtu kemarin, usianya sangat tua. Dan mereka benar-benar memberikan hati dan hidup mereka untuk Tuhan. Kami selama 3 hari di sana, isinya cuma memuji Tuhan, menari buat Tuhan, dan firman Tuhan itu gak ada. Hanya menyampaikan isi hati Tuhan, kalau ada yang dikasih pesan-pesan Tuhan itu disampaikan. Tetapi isinya cuma nari, memuji Tuhan. Dan saya merasakan itu suasana surga. Tidak ada yang malu, tidak ada yang jaim. Bahkan yang hamil pun ikut naik ke atas panggung dan mereka menari. Ada sebuah sukacita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bebaskan roh kita, joget untuk lagu dunia gak malu, kenapa joget untuk Tuhan malu? Kita gak perlu malu. Semuanya dari berbagai bangsa ikut menari. Karena apa? Pengen menyukakan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama bebaskan roh kita. Kita mau menari buat Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik buat kita. Haleluya. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau, ya Tuhan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah menyerahkan semua buat Tuhan, ada sukacita yang besar. Rasa-rasanya nggak ada capek. Rasa-rasanya pengen lebih lagi sama Tuhan. Karena apa? Ada sebuah sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, amin, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Percayalah bahwa setiap apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Amin. Karena Tuhan ada bersama-sama kita. Segala apa yang kita korbankan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya menyaksikan tadi apa yang saya lihat pada saat anak-anak menerima kotak hadiah. Ada sebuah sukacita Bapak Ibu Saudara. Begitu
saya tuh tergerak untuk naik. Ibu-ibu guru-guru sekolah minggu itu luar biasa. Mereka bekerja di belakang, mereka menyiapkan makan, mereka menyiapkan snack dan lain sebagainya untuk anak-anak. Dan waktu itu saya bilang, aku tak munggah sih ya. Saya naik dan pada saat itu mereka semua mendapat kotak hadiah sebagai wujud kasih Tuhan kepada mereka. Pada saat kotak hadiah itu dibagikan, baru mereka menerima kotaknya, belum tahu isinya. Mereka menerima, mereka sukacita sekali. Mulai segelnya dibuka, itu belum dibuka kotaknya. Tapi begitu mereka buka kotaknya, mereka itu ketawa, mereka bersukacita, mereka mulai pakai apa yang mereka terima. Mereka ada yang pakai kacamata, mereka ada yang pakai macam-macam. Anak-anak sekolah minggu yang kecil-kecil sampai anak remaja itu merasakan sukacita yang luar biasa. Saya sendiri sekalipun hanya melihat mereka, tapi ada sukacita yang meluap yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Saya melihat bagaimana mereka menikmati berkat Tuhan. Saya katakan, Tuhan Engkau luar biasa. Saya nggak tahu isi apa yang ada di dalam kotak itu, karena kami hanya ambil kotak itu diisi dari Semarang, barang-barang dikirim dari Amerika, kemudian dikirim ke Mojogedang, kami ambil dari Mojogedang. Orang Mojogedang sebagai mereka yang menyampaikan materi, mereka nggak tahu isinya apa. Dan saya merasakan luar biasa, bahkan ada banyak doa-doa yang terjawab melalui hadiah ini, kotak hadiah ini. Ada yang sudah berdoa untuk sebuah sepatu dan tas, Tuhan kasih. Ada yang pengen ini, pengen itu, Tuhan kasih. Sesuai dengan karakter mereka, Tuhan kasih. Saya katakan, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Bahkan kami sebagai ibu-ibu yang melayani di belakang sebagai Marta, menyiapkan semuanya, segala sesuatu, Tuhan sediakan secara ajaib. Saya katakan sama bendahara sekolah minggu, Tuhan cukupkan semuanya, bahkan lebih. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memberi yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah kecewakan kita. Jadi untuk apa lagi sih? Kalau kita masih memikirkan diri kita sendiri, kalau kita masih ingin menyenangkan diri kita sendiri, untuk apa? Kalau kita senangkan hati Tuhan, semuanya yang kita minta, semuanya yang kita perlu, Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan semuanya. Bahkan seperti apa yang saya sampaikan dalam doa tadi, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan limpahi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Haleluya Yesus, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik juga untuk Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami, hati kami, semuanya yang ada dalam diri kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita kembali sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Kita mau katakan kepada Tuhan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Lagi katakan, ku melupakan apa yang di belakangku, yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang terbaik, Kau terbaik bagiku. yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang terbaik bagi kami. Sungguh kami mengakui bahwa tidak ada yang lain Tuhan yang mampu mengerti segala isi hati kami,
yang sanggup memahami segala keberadaan kami, kecuali hanya Engkau saja ya Tuhan, yang telah menciptakan kami, yang telah membuat kami menjadi seperti saat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, mari kiranya Engkau akan mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, Roh-Mu berbicara atas kami semua, dan biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini lebih lagi, dan sungguh-sungguh biar setiap kami dikuasai dan dicengkeram oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan sehingga setiap kami benar-benar menundukkan diri pada otoritas Kristus yang bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sediakan hidup kami untuk kami terima firman-Mu dan melakukannya. Demi nama Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Kita semua yang percaya dan siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur dan bersuka cita di hadirat Tuhan karena kesempatan yang indah kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, dan waktu kesempatan ini mari kita akan pergunakan semaksimal mungkin untuk kita belajar sama-sama di hadapan Tuhan. Dan mari sediakan hidup kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan sama-sama. Hari ini saya ajak kita untuk belajar dari sebuah kisah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 mulai ayat yang ke-5 kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-4 mulai ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di situ dulu pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah ini barangkali sebagian atau setiap kita barangkali sudah mengetahui kisahnya. Seorang perempuan Samaria ini dikatakan dia punya punya suami 5, gitu kan. Menikah 5 kali, maksud saya begitu. Dan yang hidup dengan sekarang ini pun bukan suaminya, gitu ya. Sampai pada titik di mana peristiwa dicatat oleh Alkitab ini bahwa dia ketemu Tuhan. Garis bawah itu, dia ketemu Tuhan. Perjumpaannya menurut saya itu bukan sebuah kebetulan, gitu ya. Perjumpaan itu juga bukan sebuah kebetulan. Tuhan sendiri yang mengatur pertemuan itu. Tuhan sendiri yang mengatur perjumpaan itu. Perhatikan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-6, perempuan ini hendak menimba air ke sumur yang pada zaman dulu sekali, gitu kan. Itu adalah sumurnya Yakub yang diwariskan kepada Yusuf, kira-kira seperti itu. Jadi ini sumur warisan, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jam 12 itu sebuah waktu yang tidak lazim, tidak biasa, di mana seorang perempuan datang untuk menimba air.
Dan kita tahu bersama tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dia memang bukan perempuan yang beres. Dia bukan orang yang biasa-biasa hidupnya. Dia orang yang luar biasa dalam tanda kutip hidupnya. Kenapa? Dia menikah sudah 5 kali dan dia sekarang tinggal bukan dengan suaminya. Artinya dia bukanlah perempuan yang baik-baik begitu ya. Sehingga kalau dia keluar seperti kebanyakan perempuan keluar untuk ngambil air, ya mungkin saya membayangkannya mungkin dia dicemooh, dia dibully, atau dia malah mungkin dilempari dengan batu, saya tidak tahu. Tapi yang intinya adalah dia menghindari pertemuan dengan orang lain gitu. Makanya kalau yang lainnya ngambil pagi dan sore, dia ngambilnya jam 12 siang gitu ya, jam 12 siang. Dan kenapa saya katakan perjumpaannya sudah diatur secara ilahi? Pada waktu itu Yesus sedang haus, murid-muridnya sedang beli makanan kan gitu. Jadi kemudian antara Yesus dan perempuan ini sendirian, mereka cuma berdua gitu kan Bapak Ibu Saudara. Dan perjumpaan itulah yang kemudian mengubahkan perempuan ini. Kita tahu bersama kisahnya karena panjang sekali ayatnya, tapi saya cuplikan beberapa di sini ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke mana ya? Sebentar Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah ketemu ayatnya, hilang lagi. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Sampai di situ saja pembacaannya. Artinya perjumpaan itu mengubah dari pendosa, katakanlah begitu, kalau sebutannya mungkin kurang enak ya silahkan ganti dengan kata yang lain. Dari orang yang berdosa ketemu Yesus berubah jadi penginjil, gitu kan? Bayangkan seluruh kota jadi percaya pada Yesus gara-gara perkataan perempuan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita belajar mengenai namanya perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini sebenarnya sebuah firman yang saya dapatkan ketika saya ada dalam sebuah perkumpulan begitu ya. Kemudian itu benar-benar berbicara ke hati saya secara pribadi. Lalu kemudian ini saya bagikan kepada saudara. Jadi sebuah perjumpaan dengan Tuhan bisa mengubah hidup seseorang dari yang gimana pun kondisi dan keadaannya. Bayangkan nikah 5 kali dan masih hidup dengan suami orang lain, tapi tiba-tiba setelah perjumpaan dengan itu yang secara ilahi diatur oleh Tuhan, maka perjumpaan itu mengubah hidup seseorang, tidak nunggu besok. Karena ayat ini, kisah ini dikatakan begitu setelah selesai gitu ya, setelah selesai ngobrol dengan Yesus, roh itu berbicara ke hatinya, dia pulang ke kotanya. Dia cerita sama orang-orang di sana, aku tadi ketemu seseorang yang dia ngerti persis hidupku kayak apa. Dia tahu persis hidupku kayak apa. Dan dia sudah memberikan harapan baru kepadaku. Lalu orang yang mendengar di kota itu mendengar perkataan perempuan ini, cepat-cepat ingin ketemu dengan Yesus. Dan semua yang sudah mendengar perkataan perempuan ini jadi percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa direncanakan, ya, bukan sesuatu yang bisa direncanakan. Nah, di sini kita belajar yang pertama itu mengenai kairos. Kairos itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau waktu kita itu kronos, waktu kita itu adalah waktu yang kita atur. Ini kita punya waktu dalam satu hari 24 jam. Nanti jam 3 saya mandi, setengah 4 saya selesai mandi, saya pakai baju, jam 4 selesai saya berangkat ke gereja. Jam 5 saya kebaktian, memuji menyembah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu waktu yang diatur. Itu kronos namanya. Waktu di mana malam berganti pagi, pagi berganti siang, siang berganti petang, dan seterusnya. Itu kronos, waktu yang berjalan sedemikian rupa yang diatur.
Walaupun yang ngatur bisa diri kita atau yang ngatur Tuhan, karena siang dan malam bukan kita yang ngatur gitu kan. Waktu kapan kita harus bangun, kerja, makan, minum, pakai baju ini, pakai baju itu, belanja dan lain sebagainya. Itu waktu yang kronos namanya begitu. Itu waktu yang bisa kita kendalikan. Tetapi kairos itu waktu Tuhan yang biasanya seringkalinya bisa saja tidak datang untuk kedua kalinya. Perhatikan baik-baik. Kairos itu adalah waktu Tuhan yang seringkali tidak akan datang untuk kedua kalinya. Hari ini Anda kebaktian hari Sabtu. Anda dengar firman seperti sekarang ini. Bisa jadi itu menjadi kairos buat Bapak Ibu Saudara untuk mendengar firman ini. Karena mungkin di kemudian hari Anda tidak akan mendengar firman seperti ini. Atau waktu Anda duduk di sini, Anda dengar firman Tuhan, Anda memuji menyembah Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Roh bekerja di tengah-tengah ibadah kita, Roh berkarya di setiap hidup kita, dan Dia sampaikan sesuatu dalam hidup kita. Itu adalah kairos yang mungkin saja kita tidak akan dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Maka Bapak Ibu Saudara, saya sarankan jangan pernah bolos kebaktian. Yang sepakat katakan amin. Karena setiap waktu bisa jadi itu menjadi kairos buat Tuhan, dan besok ternyata nggak terulang lagi. Jangan pernah berpikir besok aja, besok aja, besok aja. Barangkali besok sudah tidak punya kesempatan dan waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalani kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan, dan jangan pernah membiarkan pikiran dan hati kita berkata besok aja, besok aja, besok aja, mumpung prei bolos sih, mumpung prei bolos sih. Jangan, saya sarankan jangan, karena barangkali itu kairos. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan pada waktu Anda hadir. Ada sesuatu yang akan Tuhan titipkan pesan pada saat Anda ada di sana. Nah, ini bicara tentang kairos. Kalau Yesus nggak ke sumur, perempuan ini mungkin seperti perempuan pada umumnya juga nggak akan ketemu Yesus. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dia memang perempuan berdosa. Oke, dari sisi itu mungkin kita lebih baik, mungkin. Ya, saya tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi. Tapi kalau dia sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya, dia nggak akan pergi ke sumur itu jam 12. Di mana Yesus juga di situ jam 12. Dalam kondisi haus, berarti Yesus memang mencari air minum, katakanlah saja begitu. Sementara murid-muridnya juga sedang pergi ke kota untuk beli makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, di setiap momen waktu hidup kita ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan gerakkan untuk dikerjakan, apapun itu, mungkin waktu saudara sedang ada di jalan, di angkutan umum atau di kendaraan, kemudian saudara melihat seseorang, melihat sesuatu, digerakkan untuk melakukan sesuatu, entah apapun itu, dan Anda berkata, waduh, ojo saiki weh, misalnya begitu Bapak Ibu Saudara, maka kairos itu akan lewat, karena Anda nggak mungkin bisa ngulangi lagi kesempatan itu. Jadi kalau memang sudah digerakkan Tuhan, kerjakan saat itu. Saat Tuhan menggerakkan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Yang sepakat katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bicara kairos. Anda tinggalkan waktu-waktu ibadah Anda, barangkali di situ ada kairos Tuhan yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tuhan ingin bicara secara spesifik dengan Anda di situ. Tapi karena Anda tidak ada di situ, maka hilang kesempatan, hilang kairos itu untuk Tuhan bicara. Maka jangan pernah saya sarankan, jangan pernah dengan asumsi kita, dengan alibi yang kita bangun, dengan pembenaran yang kita lakukan, berkata, gak usah dulu, besok aja. Jangan pernah, karena itu sangat bahaya. Kalau di situ nanti ada kairos, kita lewat. Nah, kairos inilah yang menyebabkan perempuan ini bisa mengalami perjumpaan. Maka tadi saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan bukan sebuah waktu yang bisa diatur, karena itu adalah destiny ilahi, itu tujuan ilahi, itu adalah waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sarankan jangan menunda. Waktu kita menunda
perjumpaan dengan Tuhan bisa saja lewat. Sesederhana begini Bapak Ibu Saudara, Anda sudah digerakkan untuk mandi lebih awal. Biasanya mungkin Anda berangkat 4:30 untuk datang ibadah di ibadah raya yang sore. Mungkin Anda biasanya berangkat 4:30. Tapi kali ini kok saya digerakkan pengen mandi lebih awal dan berangkat lebih awal. Anda jangan pernah berkata, sik kowe setengah jam kas, jam 4 engko wae. Tapi sebenarnya sudah ada dorongan digerakkan nih, berangkat lebih dulu. Sesederhana itu turuti saja, lakukan saja. Karena biasanya seringkalinya kalau sudah ada ketergerakan, roh sudah bicara, Tuhan sudah mengatakan sesuatu dan kita harus melakukannya. Karena ada kairos yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Perjumpaan itu menyebabkan sebuah perubahan. Bicara tentang kairos itu akan selalu bicara tentang blessing. Katakan sama-sama blessing. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh, blessing. Amin. Kairos itu selalu bicara tentang blessing. Ya, silakan baca di sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kapan saat seseorang diperintahkan Tuhan melakukan sesuatu dan kapan seseorang waktu diperintahkan tidak melakukan sesuatu. Ada perbedaan yang tajam yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Orang yang hidup dalam ketaatan itu yang bicara belajar untuk mengikuti kairos bukan kronos. Ya, sekali lagi, orang yang belajar hidup taat itu sedang belajar bicara tentang kairos. Ada satu titik, ada satu momen, ada satu kesempatan yang Tuhan sedang buka di kairos itu. Itulah ketaatan. Tapi saat orang tidak taat, itu akan bicara tentang kronos. Perjalanan hidupnya akan flat, tidak akan mengalami apapun. Olehnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir begini, oke lah, aku akan tunda dulu untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalau itu sesuatu yang berhubungan bernilai kerajaan Allah. Jadi selalu saya katakan, kemarin Sabtu saya ngomongkan begini Bapak Ibu Saudara, kita harus sepakat bahwa apapun yang membuat kita menjadi tidak maksimal di dalam Dia, itu kita harus sepakat bahwa itu adalah halangan, itu rintangan, itu gangguan yang harus kita patahkan, kita hancurkan. Masalah bentuk dan jenisnya menghancurkan, menghilangkan semua halangan rintangan itu biar juga menjadi urusan Tuhan atas hidup kita. Tapi kita harus sepakat dulu. Jangan sampai bahwa ada kesempatan malah kita yang nggak mau melakukannya. Jangan sampai ada justru terbuka peluang tapi kita malah berkata, aku nggak sempat, aku nggak bisa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena bicara kairos selalu bicara blessing. Kemarin kita belajar kalau Zakheus tidak ketemu Tuhan, itu tidak akan merubah hidupnya. Hari ini kita belajar perempuan Samaria ini, kalau dia berjalan dalam kronos, waktu ngambilnya sesuai dengan waktu ngambilnya orang lain, dia nggak akan ketemu Tuhan. Dan tidak akan terjadi perubahan hidup. Dan tidak akan dipakai Tuhan untuk membawa satu kota datang pada Tuhan. Karanganyar ini hanya butuh saudara dan saya. Satu orang, kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa membawa satu kota datang pada Tuhan. Berapa banyak yang di sini rindu melihat Karanganyar diselamatkan, bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sepakat dengan saya bahwa kita harus selamatkan kota, katakan aku mau. Amin. Dan itu butuh satu orang Anda saja. Tapi yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu mengubahkan segala-galanya. Jadi kalau orang Kristennya masih seperti yang lainnya pada umumnya, maafkan saya mungkin kasar ngomongnya, berarti orang ini belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangankan kok mikirin kota gitu. Doain tetangganya yang belum kenal Tuhan aja mungkin enggak Bapak Ibu Saudara. Doain keluarganya yang belum kenal Tuhan aja mungkin juga enggak Bapak Ibu Saudara. Mau bicara nyelamatin kota, mau bicara soal membawa kota datang pada Tuhan, enggak mungkin bisa. Karena tetangganya yang belum kenal Tuhan saja enggak pernah didoain. Itu bukti bahwa orang ini harus mengalami yang namanya ketemu Tuhan. Orang yang mengalami ketemu Tuhan ada blessing kan. Dia dipakai, perempuan ini pada akhirnya dipakai Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan berkat blessing.
dalam hidup seseorang. Dan ini bicara kairos tadi. Jadi kesempatan Anda digerakkan untuk bicara Yesus di angkot, Anda bicara Yesus di toko, di warung, di pasar, dimanapun Anda berada. Dan Anda digerakkan untuk menceritakan tentang Yesus. Lakukan saat itu karena itu kairos. Beberapa kali orang bersaksi bahwa kok saya tidak tahu saya digerakkan malam ini bangun untuk berdoa untuk seseorang. Dan saudara tahu bahwa pada akhirnya orang yang didoakan itu suatu ketika dipertemukan dengan orang yang mendoakan. Punya cerita, orang ini mau bunuh diri. Tapi karena yang ini taat, kairos Tuhan itu dikerjakan, taat di jam yang dia dibangunkan oleh Tuhan, dia lakukan untuk mendoakan orang lain ini. Maka orang yang mungkin akan jadi binasa, tidak jadi binasa berkat doa seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kairos demi kairos yang bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun. Maka Bapak Ibu Saudara belajar ikuti. Nah, kemudian untuk bisa mengerti kairos ini Bapak Ibu Saudara, coba mulai belajar tingkatkan iman. Maksudnya begini, jangan pandang hal yang biasa di sekitar kita ini menjadi sebuah kebiasaan. Tapi pandanglah selalu seperti yang tadi saya katakan, kalau ini menghambat saya berangkat, menghalang-halangi saya pergi ke rumah Tuhan, melakukan apa bagian saya di hadapan Tuhan, ini setan pasti. Harus selalu ngomong begitu. Kalau ini membuat aku nggak bisa berangkat, mengerjakan bagianku di hadapan Tuhan, ini setan. Bukan malah sebaliknya, diatur supaya tidak jadi mengerjakan. Ditunda supaya tidak mengerjakan. Maafkan, mungkin saya kasar di sini. Tapi itu artinya dia menyerahkan diri pada setan, dan dia lakukan, yang dia kerjakan adalah jalannya setan dan bukan jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara pahami, harus sepakat dengan itu. Kalau ini membuat saya tidak bisa berangkat mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan percayakan apa sih? Banyak hal. Tidak hanya bicara soal pelayanan di gereja atau pelayanan yang non gereja, tapi yang menghalang-halangi aku melakukan apa yang Tuhan percayakan. Aku sudah diberkati Tuhan, dan Tuhan mempercayakan bagian ini untuk aku persembahkan, untuk aku tabur, untuk aku berikan kepada yang lainnya. Maka ketika itu dikerjakan, itu menggenapi kairos. Dan belajar yakin percaya bahwa yang seperti itu adalah kairos dari Tuhan. Jadi jangan memiliki pemahaman yang natural, harus belajar meyakini perjalanan yang supranatural. Katakan amin. Harus meyakini perjalanan yang supranatural, harus meyakini bahwa Anda bisa diberkati dari surga itu lewat cara apapun. Katakan amin. Tidak yang natural-natural. Kalau kita pakai kata-kata natural, kairos itu nggak akan pernah ketemu. Karena semuanya umum, semuanya serba biasa, kronos. Perjalanan hidupnya hanya karena kronos, waktu yang diatur. Padahal hidup kita itu penuh dengan supranatural. Karena cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberikan blessing atas hidup kita, itu ajaib. Yang sepakat katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka harus belajar beriman, percaya sungguh-sungguh. Kalau sudah waktunya Tuhan, apapun bisa terjadi. Ini saya ceritakan soal kairos, kesaksian dari terakhir yang diceritakan Ibu Gembala tadi hari Senin. Setelah semuanya selesai, acara selesai, kami ada gathering sedikit di Solo Baru, kemudian itu yang membawa kami sampai ke Tawangmangu sampai jam 8 malam itu gitu ya. Itu ya hanya sekedar ngobrol biasa dengan pembicara, kemudian kenalan dan pamitan lah, katakanlah saja begitu. Nah, salah satu dari teman keluarga dari India yang datang kemarin, dia saksi untuk acara yang kemarin itu di Jogja. Dia tuh duitnya tinggal itu, dan ini semestinya dia pakai untuk bayar sekolah anaknya. Ternyata di sana juga waktunya mirip dengan kita gitu. Ini waktunya bayar sekolah, bahkan saudara ya. Tapi dia digerakkan. Nah ini loh saudara, belajar untuk taat, peka dan seterusnya, beriman dan seterusnya. Dia digerakkan untuk ikut ini ke Jogja ini. Lalu
dia berdoa, Tuhan duitku gari sakmene. Nek ini tak pakai ke Jogja, aku ra ndedit nggo bayar sekolah anak. Nek aku tak nggo bayar sekolah anak, aku ya ora iso mangkat yang Indonesia. Dia berdoa, kemudian dia rembukan dengan istrinya. Piye? Ya sudah, kalau memang Tuhan suruhnya berangkat, duit yang ada beli tiket buat berangkat ke Indonesia. Sekolah anak piye? Nanti Tuhan pasti sediakan. Dan ajaib. Nah ini yang saya tadi katakan, kalau belajar pada Kairos, ini memang waktunya aku berangkat, ini memang waktunya aku harus ke Indonesia, gitu kan? Tapi duitnya cepet. Belajar percaya, belajar yakin. Kita harus belajar hal-hal yang ajaib Tuhan bisa lakukan buat kita. Dan orang ini pada akhirnya sepakat beli tiket, dan secara tiba-tiba, dia nggak cerita dari mana, tapi secara tiba-tiba dia pakai bahasa secara supranatural, Tuhan kirim duit untuk juga buat bayar anaknya. Jadi dua-duanya tercapai. Secara tanggung jawab orang tua, dia harus bayar sekolah anaknya. Tapi secara roh di hati Tuhan bicara, kamu berangkat ke Indonesia. Tapi secara kenyataan fakta, duitnya nggak bisa untuk dua-duanya, harus milih salah satu. Kebanyakan orang Kristen akan berkata, oke lah, toh ini nanti kemudian hari masih ada. Tapi bayar sekolah anak yang sekarang kan harus dibayar sekarang. Ya sudahlah, ditunda yang sini, bayar yang sini. Tapi kalau misalnya itu jadi bayar yang sekolah, dia tidak akan pernah bisa berangkat ke Indonesia. Bukan tidak akan pernah. Saat ini, sewaktu ini memang tidak bisa berangkat ke Indonesia, tapi di situ ada Kairos, di mana Tuhan mau sampaikan sesuatu, di mana Tuhan mau pakai dia untuk melakukan sesuatu pada waktu dia ada di Indonesia itu. Nah ini loh saudara, bicara Kairos itu seperti itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi itu bicara Kairos, bukan waktu yang bisa kita atur. Waktu, yuk, ya udah, pokoknya tiap pagi aku mau bangun pagi nyembah Tuhan, di situ nanti aku akan ketemu Tuhan. Tidak bisa begitu. Itu Kairos Tuhan atas hidup kita. Jadi di setiap momen apapun, ketika kita digerakkan untuk benar-benar datang, berangkat, beribadah, memuji, menyembah Tuhan sama-sama, kerjakan. Jangan biarkan setan menipu telinga kita, pikiran kita, hati kita dengan perkataan-perkataan yang natural. Nek kowe mangkat, orderanmu dijukuk wong liya. Nek kowe mangkat, gaweanmu ora rampung. Nek gaweanmu ora rampung, kowe dipecat. Nek kowe dipecat, ora iso nyambut gawe, ora iso nyambut gawe, ora iso ngoni keluarga. Itu pikiran iblis. Kenapa? Karena kairosnya adalah Tuhan pengen kamu berangkat nak sekarang. Nah, yang tadi saya katakan, belajar untuk bisa meyakini perkara yang supranatural. Walau memang Tuhan masih pakai hal-hal yang natural, tapi belajar percaya hal-hal yang supranatural. Dan itu bisa sering terjadi dalam hidup kita. Bisa menjadi sesuatu yang biasa kita alami, perkara-perkara yang supranatural itu. Jadi belajar percaya Bapak Ibu Saudara, itu Kairos. Kok gembala ngumumke hari ini kita ada mau berbagi paket sembako. Bapak Ibu Saudara yang menabur silahkan menabur. Aku pengen ning ditku cepet. Belajar saudara taat, kalau ada ketergerakan hati kerjakan. Firman Tuhan sudah ngajari, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya. Sekalian itu nanti pasti ditambahin. Kalau digerakkan untuk nabur dari jumlah yang 2 peser kemarin kita belajar itu kan, dari jumlah yang 2 peser, ya udah kasih saja semuanya. Lah terus aku piye? Percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita, katakan amin. Karena apa? Itu Kairos, nggak mungkin bisa terulang lagi di kemudian hari. Kebanyakan begitu. Oke lah, aku melakukan itu buat Tuhan. Terus apa yang terjadi? Tak enteni. Nggak bisa gitu juga Bapak Ibu Saudara. Lakukan saja bagian kita di hadapan Tuhan, karena itu bicara Kairos. Nah, kalau bicara Kairos yang hubungannya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini akan lebih dahsyat lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk belajar, mulai belajar. Bahasanya saya tidak tahu yang lebih tepat bagaimana, dan yang membuat saudara lebih mengerti ini bagaimana, saya tidak tahu. Tapi saya mau ngomongnya begini, kalau kita bisa menyadari, oh ya ini enggak bagus, ini enggak baik, ini enggak sehat,
ini enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa ngomong begitu. Itu artinya roh masih bicara sama kita. Tapi kalau itu sudah tidak pernah ada dalam hati kita, kamu kan nggak melakukan ini, kamu kan nggak melakukan itu yang sesuai kehendak Tuhan ya, kamu nggak mengerjakan ini. Kalau itu masih bicara ke hati kita, itu artinya roh masih mau bicara sama kita. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan dan itu seperti biasa buat kita, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak mau ngomong lagi sama kita. Dalam apa yang saya yakini dalam firman Tuhan, kalau Tuhan sudah membiarkan dirinya berdiam diri, tidak mau bicara dengan umatnya, itu tanda-tanda bahaya, warning, tanda pentung, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sudah selesai urusannya dengan kita. Kalau sudah selesai urusannya dengan kita, sudah tidak ada harapan. Karena ujungnya pasti neraka, bukan lagi surga. Mau tetap jadi Kristen sampai mati, kalau Tuhan ngomong urusanku selesai dengan kamu, itu artinya ujungnya maut, bukan surga lagi. Pahami itu. Kalau Tuhan sudah bicara selesai urusanku denganmu, sudah, Bapak Ibu Saudara. Maka mumpung Tuhan masih bicara di hati kita, ngeleke hal-hal yang salah dari hati kita, ikuti, taati, turuti, itu kairos. Nah, semakin kita ngalami semakin kita melakukan ketaatan demi ketaatan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu secara tidak langsung sebenarnya sedang diperbaiki. Sehingga kita semakin ngerti isi hati Tuhan. Dan disitulah pengalaman yang namanya perjumpaan dengan Tuhan akan semakin bisa sering dialami oleh orang percaya. Jadi gampangannya begini, yang semakin nggak mau taat, semakin susah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau doa puasa sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada ketaatannya. Tapi semakin orang itu taat, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka pengalaman untuk bisa ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan semakin bisa sering dia alami. Kenapa? Hidupnya dalam ketaatan. Tapi di atas semuanya itu, kita harus sadar, kesadaran aku harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan harus dimiliki. Ketika orang sudah tidak punya kesadaran bahwa aku harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ya sudah, dia tidak akan berusaha untuk mengejar momen itu, momen berjumpa dengan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih di Tuhan harus sadar, oh iya aku ki urung sregep kebaktian, gitu loh. Aku harus sadar, oh iya aku tuh belum sregep maca Alkitab, aku urung sregep sembahyang, aku durung sregep menginjil, aku durung sregep melayani. Itu harus sadar dulu. Kalau gitu aku harus ketemu Tuhan nih, harus mengalami momen di mana aku berjumpa dengan Tuhan. Oh ya, aku masih punya banyak penghalang dalam bentuk jenis apapun ya. Aku masih punya banyak penghalang sehingga aku nggak bisa melakukan bagianku di hadapan Tuhan. Harus punya kesadaran itu dulu. Baru seseorang punya kerinduan yang besar untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika orang memiliki kesadaran dan kerinduan, Tuhan akan sediakan kairos demi kairos untuk dia mengalami perjumpaan. Wah, anakku rindu nih, oke, tak kasih waktu untuk mengalami perjumpaan. Saya katakan sekali lagi, perempuan ini adalah kairos Tuhan. Tuhan yang ngatur perjumpaan itu dengan dia, dengan perempuan ini. Jadi bukan karena usaha perempuan ini semata-mata. Kalau dalam konteks cerita ini dia nggak punya kebayang gitu kan ketemu Yesus. Tapi Yesus yang menyediakan waktu untuk mengalami ketemuan itu. Mana yang ada di situ dulu menurut catatan ayat ini? Yang di situ duluan itu Yesus. Benar enggak? Bukan perempuan. Yang di sumur itu duluan itu Yesus, bukan perempuan. Kalau di situ ada perempuan dulu,
Yesus dari jauh, aku pengen minum di sana, kebetulan ada perempuan di sana, tak nginjil, beda saudara. Tapi yang di situ duluan adalah Yesus. Itu destininya, destiny perempuan ini untuk dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang akan atur, tetapi ngelihat kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan gak akan pernah bawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sesering apa kita minta, sesering sampai kita sering mengalami. Paham? Ya saudara. Sesering apa kita berdoa minta ketemu Yesus, sesering supaya kita bisa sering ketemu Tuhan. Artinya kalau kita kepengennya cuma sekali seumur hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya sudah, pengalaman itu akan kita alami segitu aja. Tapi kalau kita tiap hari minta Tuhan, buat aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, buat aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, buat aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sesering itu kita minta, sesering itu pula Tuhan akan sediakan. Tuhan atur sendiri kairosnya untuk kita supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari saya sadari bersama-sama bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting, karena itu yang mengubah hidup seseorang. Anda ingin lebih diberkati, Anda ingin bisa lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, Anda ingin bisa lebih banyak dipakai Tuhan melayani, maka harus ada kesepakatan bahwa ya, aku harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun Bapak Ibu Saudara sekarang ini, pikiran-pikiran hati dan perasaan yang membuat kita jadi males, gak usah, itu sebenarnya datangnya dari setan. Kita harus sadar itu, sepakat itu. Tanpa itu tidak bisa, maka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, mumpung Tuhan masih mau bicara sama kita, mari belajar taat. Ya, mari belajar taat dan ikuti apa yang Tuhan mau. Mari sama-sama kita kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau telah memberi satu kepadamu, aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan lagi, seperti rusa rindu sungaimu, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari katakan sama-sama, sebagai bentuk kerinduan kita bersama di hadapan Tuhan.
hanya Engkau hasrat hati kami, untuk kami selalu mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Mari yang sungguh-sungguh merindukan Yesus, katakan Yesus sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Haleluya, 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 haleluya. terpujilah namamu. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Yesus, Yesus. Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus,
namamu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Ora la mara la mara la mara la mara la mara la mara. Shira la mara la mara la mara la mara. Ya la mara la mara la mara la mara la mara la. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shira la mara 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 la. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Tak terukur kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biara la mara la mara la mara la mara. Haleluya, haleluya. Biara la mara la mara la mara la mara. Haleluya. Biara la. Mari setiap kita memiliki kerinduan yang besar untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengannya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Orang lama ya Rabb. Ya Rama Haleluya, Shira, haleluya, haleluya. Ya Rama 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 Rama. Syukur. Shira Rama Rama Rama. Haleluya, Ya Rama Rama Shira. Idara Rama Rama ya Shikira Rama. Yesus. Ya Rama Shira Rama. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sudah mari taruh tangan kanan di dadamu yang sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dada. Sambil kau taruh tangan kanan di dada, kau buka hati untuk Dia bekerja dan berkarya. Apapun yang Roh gerakkan di hati untuk saudara lakukan malam hari ini. Mungkin saudara digerakkan untuk berdoa, mungkin saudara digerakkan untuk bermazmur, digerakkan untuk menyembah, atau digerakkan untuk melakukan sesuatu, menari, tertawa dalam Roh. Semua saudara belajar taat ikuti, karena mungkin itu adalah kairos buat kita, untuk kita boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Dia. Haleluya. Terus buka hati. Jangan pernah tahan
Kalau engkau didorong dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan sesuatu, jangan ditahan, jangan ditunda. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Semakin dalam masuk di hadirat. Mari belajar ikuti suara Roh. Belajar peka dengan suara Roh. Apa yang Tuhan gerakkan di hati untuk dikerjakan, mari kerjakan. Mari sama-sama kita belajar mendengar suara Tuhan.
Mungkin Tuhan tunjukkan sesuatu kepada setiap kita, dan saudara catat itu baik-baik dalam ingatan. Atau Tuhan mungkin berikan ayat tertentu kepada saudara, ingat itu baik-baik dan catat itu baik-baik. Mungkin Tuhan berikan sebuah kalimat atau kata-kata tertentu, catat itu, ingat baik-baik, karena itu sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi Bapa
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara ke setiap hati kami. Dan Engkau jugalah ya Tuhan yang akan memberikan Kairos-Mu kepada kami sesuai dengan kerinduan hati kami masing-masing, untuk kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Olehnya mari Tuhan Kau bekerja, berkarya sepenuhnya, seutuhnya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mari Kau nyatakan sesuatu dan buat kami mengerti tentang sesuatu yang Kau nyatakan itu, agar hidup kami benar-benar mengalami sebuah perubahan, untuk kami boleh bersama-sama melakukan bagian kami demi sebuah keselamatan kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terus berbicara Tuhan, terus Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan syukur kami ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.